Halo, selamat pagi good people dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama para matematika menua di dalam program belajar matematika yang asyik dan menyenangkan. Para mau berharap semoga kalian dalam keadaan baik dan siap untuk belajar pada saat ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai merasionalkan bentuk akar. Nah, bagaimana caranya untuk merasionalkan bentuk akar? Nah, ada dua jenis nih bentuk akar yang akan kita rasionalkan, yaitu yang pertama, bentuk A per akar B. Nah, bagaimana merasionalkan ini? Bentuk A per akar B dirasionalkan dengan cara mengalikannya dengan akar B per akar B. Jadi, kita lihat penyebutnya seperti apa. Nah, kalau penyebutnya adalah akar B, maka kita kalikan dengan akar B per akar B. Kira-kira seperti itu ya, sobat matematika. Nah, dengan menggunakan sifat akar B dikali akar B sama dengan B. Jadi, perkalian akar dengan akar menghasilkan tinggal basisnya ya. Nah, modelnya seperti ini. Maka, nah, bentuk yang ini tadi, A per akar B dikali akar B per akar B sama dengan A akar B, A kali akar B berarti A akar B dikali akar B sama dengan B. Maka sama dengan A per B-nya dipisahkan A per B, taruh akarnya juga menjadi satu bagian. Maka bentuk sederhananya adalah, atau bentuk rasionalnya menjadi seperti ini. A per B akar B. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Nah, oke, satu hal yang kita tahu dulu adalah merubah bentuk A per akar B menjadi A per B akar B disebut merasionalkan bentuk akar. Jadi inilah bentuk rasionalnya. Oke, yuk kita masuk ke contoh soal. Rasionalkanlah bentuk akar berikut ini. Oke, ada 3 ya. 1, 2, 3. Yang pertama dulu, 1 per akar 3. Maka caranya tadi adalah kita lihat penyebutnya seperti apa. Jadi ini adalah akar 3, maka kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Kalau dikalikan dia dengan akar 3 per akar 3, kan akar 3 per akar 3 itu sama dengan 1 ya sobat matematika. Jadi 1 dikali bagian ini tidak merubah nilainya. Karena perkalian dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi tidak merubah nilai ya sobat matematika. Oke. Kita kalikan 1 dikali akar 3 yaitu akar 3. Dan akar 3 dikali akar 3 yaitu 3. Maka bentuk sederhananya adalah 1 per 3 akar 3. Nah, jadi ini adalah rasional ya, bentuk rasionalnya. Oke, soal yang kedua, akar 7 per akar 2. Nah, lihat penyebutnya adalah akar 2, maka kalikan dengan akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Nah, sama dengan akar 7 dikali akar 2 sama dengan akar 7 kali 2. Jadi, basisnya aja langsung dikalikan. Per akar 2 dikali akar 2 itu sama dengan akar 4. Akar 4 hasilnya 2 ya. Maka sama dengan 7 dikali 2, 14 per 2. Nah, jadi 1 per 2 akar 14. Nah, kira-kira seperti itu sobat matematika. Yang ketiga, 4 ditambah akar 3 per akar 5. Nah, sama dengan 4 per akar 3 per akar 5. 4 ditambah akar 3 per akar 5. Dikalikan dengan, karena penyebutnya adalah akar 5, maka akar 5 per akar 5. Nah, sama dengan 4 dikali akar 5, itu 4 akar 5. Akar 3 dikali akar 5 sama dengan 3 kali 5 ya, akar 3 kali 5. Nah, akar 5 dikali akar 5 hasilnya 5. Oke. 4 akar 5 tetap 3 dikali 5 sama dengan akar 15 per 5. Nah, jadi bentuk sederhananya seperti ini. Bentuk rasionalnya seperti ini. Oke, sobat matematika? Yuk, kita masuk ke bagian yang kedua, ya, B. Bentuk 1 per A. A kali
akar B. Oke, mohon maaf ya, suara saya agak tersedat-sedat karena saya mengalami sedikit batuk. Ada sakit tenggorokan sedikit, tapi tidak masalah. Oke, kita masuk ke bentuk 1 per A ditambah akar B. Untuk merasionalkan bentuk ini, kita perlu memperhatikan sifat perkalian, yaitu ini. A ditambah akar B dikali A dikurang akar B sama dengan A pangkat 2 dikurang B. Nah, bagaimana proses mencari ini? Mungkin sudah pernah dipelajari sebelumnya ya, Sobat Matematika. Tidak kita bahas lagi di dalam kesempatan kali ini. Dalam merasionalkan bentuk ini juga dikenal istilah akar sekawan. Nah, untuk merasionalkan ini berarti kita akan mengalikannya dengan akar sekawan. Nah, jika ada sebuah bilangan yaitu A ditambah akar B, maka akar sekawannya adalah A dikurang akar B. Nah, posisinya menentukannya hanya di sini aja, perbedaannya di penjumlahan atau pengurangan. Jadi jika ini penjumlahan, maka sekawannya adalah pengurangan. Nah, begitu juga berlaku sebaliknya. Jadi akar sekawan dari A dikurang akar B yaitu ini. A ditambah akar B. Mereka kebalikan saja. Kebalikan tanda operasinya saja. Oke. Kita simak contoh soal. Rasionalkanlah bentuk akar berikut ini. Yang pertama ini. 4 dibagi atau per akar 3 dikurang 1. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ingat tadi akar sekawan. Nah, akar sekawan dari ini akar 3 dikurang 1 itu berarti akar 3 ditambah 1. Nah, kalikan seperti ini. Akar 3 tambah 1 per akar 3 tambah 1. Ingat ya, harus jelas ya. Kalau ini negatif berarti ini positif ya. Oke. Sederhanakan 4 dikali akar 3 atau boleh langsung juga 4 dikali akar 3 tambah 1. Modelnya seperti ini. Boleh. Baru akar 3 dikali akar 3 itu berarti akar 3 kuadrat ditambah ini negatif 1 dikali akar 3 berarti negatif akar 3 baru ini terbalik ya, akar 3 dikali 1 berarti akar 3 saja atau 1 kali akar 3, kemudian negatif 1 dikali akar 3 berarti negatif 1 akar 3, negatif 1 dikali 1 berarti negatif 1 kuadrat. Nah, sama dengan 4 dikali akar 3 ditambah 1 per akar 3 kuadrat berarti 3, yang ini 1 akar 3 dikurang 1 akar 3 ini habis ya, penjumlahannya habis jadi 0, maka ini negatif 1 kuadrat menjadi 1 ya. Ini bukan negatif 1 kuadrat ya, tapi ini 1 kuadrat. Bisa dibedakan, kalau negatif 1 kuadrat berarti 1, tapi ini adalah posisinya adalah 1 kuadrat. Nah, oke. Jadi 4 per 2 atau 4 dikali akar 3 ditambah 1 per 2. Ya, boleh. Nah, ini bisa disederhanakan 4 dibagi 2 yaitu 2. Dan perkalian di dalamnya diteruskan ke bawah. Ya, jadi 2 kali akar 3 tambah 1. Jadi 2 ini didapat dari penyederhanaan 4 dibagi 2. Nah, setelah ini boleh kamu kalikan ke dalam, yaitu 2 dikali akar 3 yaitu 2 akar 3. Dan 2 dikali 1 yaitu 2. Nah, makanya bentuk rasional dari ini tadi 4 per akar 3 dikurang 1 yaitu ini. 2 akar 3 ditambah 2. Nah, kira-kira seperti itu Sobat Matematika untuk menyederhanakan bentuk yang seperti ini. Oke, untuk lebih memperjelas lagi kita kasih lagi contoh soal yang kedua. 2 dikurang akar 3 per 2 ditambah akar 3. Nah, cara menyederhanakannya atau cara merasionalkannya
Yaitu kita tentukan dulu apa akar sekawan dari penyebutnya. Nah, akar sekawan dari 2 ditambah akar 3 berarti 2 dikurang akar 3. Maka dikalikan dengan 2 dikurang akar 3 per 2 dikurang akar 3. Nah, patokan kita, ingat sekali lagi, patokan kita adalah di penyebut ya, bukan di pembilangnya, tapi di penyebut. Oke? Nah, kalau sudah modelnya seperti ini, kita sederhanakan. 2 dikali 2, ini dia 2 kuadrat. 2 dikali negatif akar 3, maka 2 negatif 2 akar 3. Kemudian ini negatif akar 3 dikali 2 berarti negatif 2 akar 3. Negatif akar 3 dikali negatif akar 3, ini dia. Hasilnya seperti ini. Dan perkalian di bawah ini juga hasilnya ini. Ya. Jadi ini perkalian silang ya. Di sini, di sini, ini. Nah, sama seperti yang di atas. Setelah mendapatkan nilai yang di atas ini, maka sederhanakanlah dulu. Cari nilainya dulu. 2 pangkat 2 berarti 4. Negatif 2 akar 3 dikurang negatif 2 akar 3. Karena variabelnya sama yaitu akar 3, maka bisa dikurangkan. Berarti dia negatif 4 akar 3. Akar 3 kuadrat berarti 3. Nah, ini yang di bawah 2 pangkat 2 berarti 4. Negatif 2 akar 3 ditambah 2 akar 3 ini hangus jadi 0. Sementara akar 3 pangkat 2 ini berarti 3. Oke. 4 ditambah 3, 7 ini diambil dari 4 ditambah 3 ya. Yang merupakan bilangan yang sejenis. Nah, ini sejenis 4 ditambah 3 baru dikurang 4 akar 3. Sementara 1 ini diambil dari 4 dikurang 3. Nah, sehingga dibagi dengan 1, penyebutnya dibagi dengan 1. Maksudnya pembilangnya dibagi dengan 1, maka hasilnya tinggal 7 per 4 akar 3. Oke. Jadi seperti itu ya sobat matematika ya. Jadi bentuk sederhana atau bentuk rasional dari ini 2 dikurang akar 3 per 2 ditambah akar 3 yaitu 7 dikurang 4 akar 3. Nah, kira-kira seperti itu sobat matematika. Yo. Satu lagi nih, para makasih contoh soalnya. Ini. Akar 3 dikurang akar 2 per akar 2 ditambah akar 5. Nah, sama dengan ini. Akar 3 dikurang akar 2 kita kalikan dengan yang sekawan dari penyebutnya ini. Nah, penyebutnya tadi adalah akar 2 ditambah akar 5. Berarti yang sekawannya adalah akar 2 dikurang akar 5. Nah, kita kalikanlah perkalian silang di sini, yaitu akar 3 dikali akar 2, ini dia, akar 3 kali 2. Akar 3 dikali akar 5, berarti akar 3 kali 5. Negatif akar 2 dikali akar 2 berarti ini negatif akar 2 kali 2. Baru ini dikali ini hasilnya 2 kali 5. Kemudian yang tadi, yang seperti sifat tadi, kalau yang sekawan ketemu sekawan, maka hasilnya tinggal 2 dikurang 5. Kalau sama-sama ada akar seperti ini sobat matematika, maka kamu tinggal langsung seperti ini, 2 dikurang 5. Nah, itu cara mudahnya. Nah, sederhanakan yang bagian atas. Akar 3 dikali 2 berarti itu akar 6. Dikurang. Akar 3 kali 5 berarti akar 15. Dikurang. Akar 2 kali 2 berarti 4. Akar 4 sama dengan 2. Tambah akar 2 kali 5. Berarti ini akar 10. 2 dikurang 5 sama dengan negatif 3. Nah, makanya di sini di bawah negatif 3 ya. Jadi, karena tidak ada yang bisa saling menyederhanakan di sini, maka taruhlah satu perkalian di sini dan satu menjadi koefisiennya, sementara yang di atas ini menjadi variabel semuanya. Maka jadinya negatif 1 per 3. Kenapa negatif? Karena di sini negatif 3 ya. Jadi negatif 1 per 3 dikali akar 6 dikurang akar 15 dikurang 2 ditambah akar 10.
Nah, kalau model ini bisa disederhanakan sesederhana mungkin atau bisa dimodifikasi, maka silahkan sederhanakan. Tapi kalau tidak bisa disederhanakan sama sekali, maka buatlah bentuknya seperti ini. Oke, Sobat Matematika? Nah, sekian saja untuk pembelajaran merasionalkan bentuk akar. Mungkin di dalam penjelasan ini kurang baik bahasa yang Bapak gunakan. Kalau memang ada lagi yang masih dipertanyakan atau tidak jelas, silahkan komen untuk kita buatkan video yang lebih baik lagi. Terima kasih, saya Paramat Lombanua, ya ahowu.